Dimana cowok-cowok di Korea ini juga mengatakan bahwa oh aku juga akan keluar deh dari Venom, Revolut kayak gitu guys. Dan bahkan dicap akan menjadi grup paling gagal dalam sejarah SM Entertainment. Bayangin guys, MP yang 2 juta itu tiba-tiba melayang ya, dikarenakan hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan dari Red Velvet. Karena aku yakin setiap grup itu pasti punya perjalanan atau story-nya sendiri, terutama dengan belokan-belokan yang telah mereka lalui selama perjalanan karir mereka. Khususnya Red Velvet, of course mereka punya. Dan kalian pasti penasaran seperti apa hal yang telah dilalui oleh Red Velvet. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pasti dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain, khususnya para Revolup ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Guys, buat kalian yang suka Red Velvet alias para Revolup, aku mau nanya nih sama kalian. Kalau kalian dengar nama Red Velvet, hal pertama kali yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Apakah grup yang berbakat, grup yang punya segudang prestasi, membernya pada cantik semua, atau apa nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Aku pengen tahu apa first impression kalian saat mendengarkan nama Red Velvet. BTW ini panas banget guys, sumpah ya. Apa nih, pemanasan global makin terasa nih guys, oke? Oh my god, it's so hard. Nah guys, untuk introduction-nya, Red Velvet ini adalah girl group yang dibentuk oleh SM Entertainment tahun 2014. Dan mereka itu punya 5 orang member. Sebenarnya pada awal debut mereka itu punya 4 orang member saja. Nah 4 orang member itu adalah Seulgi, Wendy, Joy, dan juga sang leader yaitu Irene. Dan Red Velvet ini juga debut dengan gaya yang sangat nyentrik dan juga cheerful, di mana mereka mewarnai rambut mereka dengan ombre. Dan setiap member itu punya warna berbeda. Misalnya kayak Irene punya warna pink, Seulgi warnanya adalah orange, Wendy dengan warna biru, dan Joy dengan warna hijau. Dan lagu debut mereka bertajuk Happiness dengan sentuhan summer vibe yang ngebuat easy listening dan langsung disukai oleh para penggemar, termasuk gua juga nih guys. Lalu kemudian pada Maret 2015, SM Entertainment itu ngumumin nih bahwa akan ada penambahan member baru ke dalam grup tersebut. Dan member itu adalah Yeri. Dan setelah penambahan member, Red Velvet pun comeback dengan mini album yang bertajuk Ice Cream Cake. Jadi masih di tahun 2015, Red Velvet juga akhirnya mengeluarkan full album mereka yang bertajuk The Red. Dan pada Maret 2017, Red Velvet ini resmi mengumumkan nama fandom mereka yaitu Revolup. Dan kata tersebut diambil dari singkatan Red Velvet yakni RV, dan juga Loop yang dimaksudkan adalah Love Red Velvet atau semua yang mencintai Red Velvet. Selain itu, Revolup ini juga dapat diartikan sebagai para pembuat mimpi Red Velvet menjadi nyata yang diambil dari bahasa Prancis. Wah, tebak juga ya namanya. Dan setiap idol yang debut itu pasti dong mengadakan konser pertama mereka. Dan tak terkecuali Red Velvet nih guys. Jadi Red Velvet sendiri itu mengadakan konser pertama mereka yang bertajuk Red Room, yang mana konser itu diadakan pada tahun 2017. Nah guys, itu adalah perjalanan singkat dari Red Velvet dari awal debut mereka sampai mereka itu mengadakan konser pertama mereka. Dan kalian tahu nggak, saat pertama debut Red Velvet ini sudah menghadapi berbagai hal. Salah satunya adalah mereka itu dikritik. Kok bisa? Red Velvet ini baru aja debut tapi udah dikritik. Ini Red Velvet itu salah apa sih, Neng? Kalian tahu nggak nih, Revolup saat mereka debut, Red Velvet ini disebut sebagai grup paling gagal dalam sejarah debut SM Entertainment karena dinilai enggak matang dan terlalu prematur. Udah kayak baby aja ya guys. Nah pandangan itu diutarakan sejumlah warganet Korea karena melihat usia Irene selaku member tertua dan memulai debut di usia yang tak lagi belia. Biasanya anggota girl group SM itu debut di usia belasan tahun atau enggak di awal umur 20-an gitu. Belum lagi ketika SM Entertainment memutuskan untuk menambahkan Yeri dalam formasi grup. Sikap itu seakan-akan membuktikan pandangan publik bahwa Red Velvet ini merupakan grup prematur karena telah debut dengan personel yang tidak lengkap. Selain itu nih Cinggu, nama dari Red Velvet itu juga sempat menimbulkan kontroversi loh guys. Karena sebelumnya Red Velvet yang debut di tahun 2014 sudah ada grup indie band dengan nama yang sama, dan grup ini juga aktif. Nah Red Velvet grup indie itu debut di tahun 2013 dan sudah merilis sebuah digital single dan sering tampil off air, seperti misalnya adalah di Hongdae. Dan member grup band indie tersebut juga mengatakan kalau nama yang dipakai oleh grup asal SM Entertainment ini bisa menyulitkan promosi grup mereka, dan mereka pun menolak untuk mengganti nama karena merasa sudah sangat terlibat dengan nama tersebut. Dan pada saat itu publik juga kayak ngekritik SM Entertainment karena publik ngerasa simpati dengan grup indie itu. Dan SM Entertainment pada akhirnya meminta maaf dan mengatakan kalau mereka enggak melarang grup indie tersebut untuk terus memakai nama Red Velvet.
Gak hanya tentang nama doang nih guys, MV debut dari Red Velvet yang bertajuk Happiness itu juga kayak menuai kontroversi loh guys. Karena dalam MV-nya, netizen itu kayak menemukan beberapa gambar yang sensitif dan juga kontroversial. MV ini menampilkan gambar dari artikel mengenai peristiwa 11 September dan juga bom atom Hiroshima. Dan SM Entertainment juga langsung merilis pernyataan menjelaskan kalau gambar tersebut enggak ada maksud tertentu, dan mereka juga mengunggah ulang MV dan benar-benar menghapus MV dengan jumlah viewers sampai 2 juta di YouTube. Bayangin guys, MV yang 2 juta itu tiba-tiba melayang ya, dikarenakan kontroversi tersebut. Mungkin pada saat itu nggak ada ini kali ya, fitur-fitur untuk ngedit hal-hal yang agak sensitif untuk MV. Karena kalau kalian lihat di zaman sekarang ya, MV Blackpink misalnya itu kan ada konflik nih kayak gitu, ada kontroversi lah. Tapi itu kan bisa diedit tanpa dihapus. Mungkin pada saat itu nggak ada fitur edit kali ya, makanya langsung dihapus saja. Miris ya 2 juta, ya Allah, 2 juta itu banyak banget loh. Dan itu emang sulit untuk didapetin juga. Apalagi Red Velvet adalah grup yang pada saat itu masih terbilang rookie. Dan pada tahun 2018 nih Cinggu, Red Velvet itu terpilih loh sebagai grup K-pop dari Korea Selatan yang tampil di Pyongyang, Korea Utara. Wah, bangga banget nggak nih? Dan pemberitahuan Joy enggak akan ikut ke Pyongyang pun diberitakan 1 hari sebelum jadwal keberangkatan mereka. Dan yang bikin makin parah adalah ketika Joy bisa menghadiri konser Red Velvet di Jepang pada tanggal 28-29 Maret dan SM Tan konser di Dubai pada tanggal 6 April setelah menyesuaikan dengan jadwal syuting drama. Namun pada akhirnya Joy juga nggak bisa ikut konser di Dubai karena jadwal syuting drama tersebut. Namun hal ini sudah dilihat negatif meskipun SM Entertainment sudah mendapatkan izin untuk hanya mengirim 4 member saja ke Pyongyang. Dan dalam sebuah interview di Pyongyang, tepatnya di East Pyongyang Grand Theater, Yeri juga mengatakan bahwa sebuah kehormatan dapat bertemu dengan Kim Jong Un, dan hal ini ternyata membuat netizen menjadi geram. Komentar Yeri tersebut menjadi viral dan netizen menganggap bahwa seharusnya Yeri tidak mengatakan bahwa sebuah kehormatan untuk bertemu dengan memperbudak warga Korea Utara. Selain itu, sang leader yaitu Irene juga terkena kontroversi feminis ketika dia membaca buku berjudul Kim Ji-young, Born 1982, yang ternyata buku tersebut adalah sebuah novel feminis muda yang bercerita mengenai kehidupan seorang perempuan di tengah masyarakat yang patriarki. Dan mengetahui hal ini, seorang fans pria bahkan mengekspresikan kemarahannya di forum fans berat Irene, dan dia juga menuliskan komentar kebencian dan memposting gambar dengan foto Irene yang dia bakar. Wih, parah juga ya guys. Dan Cinggu, si cowok itu juga nggak sendirian doang sih, ada juga beberapa cowok di Korea yang mana cowok-cowok di Korea ini juga mengatakan bahwa oh, aku juga akan keluar deh dari Venom, Rebel Loop kayak gitu guys. Dan kalian tahu nggak cuma Irene saja sih yang terkena kontroversi feminis, tapi ada juga Joy. Kalian tahu nggak alasan kenapa Joy ini juga terkena kontroversi dikarenakan dianggap feminis? Dia itu mengenakan sebuah baju, jadi bajunya itu ada tulisan. Jadi tulisannya ini kayak dianggap bahwa oh, Joy di saat mengenakan baju itu adalah seorang feminis. Makanya pada saat itu banyak yang ngekritik Joy, dan bahkan ada juga seorang YouTuber sempat kita bahas juga pada saat itu, yang mana YouTuber ini juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Joy kayak gitu. Dan sama seperti cowok-cowok yang tadi kita sebutin, si YouTuber ini juga bilang bahwa dia itu akan keluar dari fandom Red Velvet. Dan buat yang pengen tahu YouTubernya kayak gimana, aku lupa nama channelnya guys karena udah lama banget. Intinya YouTuber ini itu kayak bertopeng gitu, alias mukanya itu lo nggak ditampilin. Lagi dan juga lagi, Red Velvet terkena kontroversi karena mengatakan bahwa Kim Jong Un adalah sosok yang hangat. Red Velvet juga mengatakan bahwa penonton Korea Utara memang masih asing dengan musik mereka, tapi masih memberikan Red Velvet tepuk tangan. Dan mereka juga mengatakan bahwa Kim Jong Un datang melihat penampilan mereka, namun mereka juga nggak tahu bahwa mereka akan bertemu dengannya setelah itu. Dan ternyata Kim Jong Un ini benar-benar hangat sama mereka. Sama halnya juga dengan Yeri, karena Yeri juga memberikan komentar yang baik mengenai Kim Jong Un. Red Velvet juga dikritik sih, dikarenakan komentar mereka terhadap Kim Jong Un pada saat itu cukup miris ya. Jadi kita juga berada di posisi Red Velvet, agak sulit nih guys. Kalau kita mengatakan yang buruk, entar di sananya marah. Ini kita mengatakan dia itu hangat, dikritik juga. Agak sulit juga sih berada di posisinya Red Velvet. Selain itu nih Cinggu, ada juga Wendy yang pernah mendapatkan kontroversi. Jadi untuk Wendy sendiri, dia itu memang sering ditanyai mengenai pengalamannya hidup di Amerika Utara, dan faktanya adalah lelucon ketika Selgi mengunjungi rumah Wendy di Kanada. Namun ternyata perbincangan Wendy mengenai kehidupan di Amerika Utara nggak membuat penonton tertawa. Wendy pernah ditanya mengenai perbedaan dialek di Amerika Utara, dan dia memberikan respon dengan melakukan sebuah impression dengan bagaimana cara bicara wanita kulit putih dengan wanita kulit hitam. Nah, impressionnya mengenai wanita berkulit hitam memberikan kekecewaan pada penggemar internasional dan merasa hal tersebut sangat rasis serta menyakiti mereka yang berkulit hitam.
Dan Cinggu, kalau kita berbicara mengenai Wendy pada tahun 2019 yang lalu, seperti yang kalian tahu bahwa Wendy ini dikabarkan telah terjatuh saat turun dari tangga di saat ia hendak menyanyikan lagu Speechless dari soundtrack film Aladdin. Wendy terjatuh karena area di lantai 2 juga sangat gelap dan tangga turunnya ternyata belum siap nih guys. Dan diketahui bahwa Wendy jatuh dari panggung saat latihan untuk penampilan solonya di acara SBS Gayo Daejeon tahun 2019. Akibat dari kecelakaan tersebut, Wendy juga sampai dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan darurat. Setelah pemeriksaan secara keseluruhan, Wendy dinyatakan mengalami patah tulang pada bagian panggul kanan dan pergelangan tangan kanannya, serta mengalami luka pada wajahnya juga. Dan alhamdulillah sekarang Wendy sudah pulih dan juga sudah sehat, sehingga dia juga dapat beraktivitas kembali bersama dengan Red Velvet. Jujur itu adalah waktu yang cukup menyedihkan banget buat para Replub, dan itu juga adalah masa-masa yang terberat karena pada saat itu Replub juga sangat khawatir banget dengan keadaan dari Wendy. Padahal pada saat itu kita juga bahagia banget ya, karena pada saat itu Red Velvet ini mendapatkan sejumlah prestasi yang mengagumkan banget dikarenakan comeback mereka dengan Psycho. Tapi dikarenakan Wendy pada saat itu kita juga merasa sangat sedih banget dan juga ya sangat khawatir banget. Tapi alhamdulillah sekarang Wendy sudah pulih. Dan kemarin banyak sekali yang nanya, "Kak, ini Irene itu kenapa sih? Irene kok jadi viral lagi? Apa sih yang pernah terjadi sama Irene?" Jadi Cinggu gini, Red Velvet itu kan mau comeback nih. Tapi setelah Red Velvet itu comeback atau telah memberikan beberapa potongan gambar teaser mereka, banyak sekali yang berkomentar tentang Irene. Nah, beberapa media itu membuat artikel tentang bagaimana netizen Korea sana memberikan komentar terhadap Irene dengan menyebutkan bahwa Irene ini menakutkan. Kok Irene ini disebutkan menakutkan? Hal itu dikarenakan kontroversi yang terjadi pada tahun 2020. Nah, kronologinya adalah bermula dari postingan Kang Kokwha, stylist yang telah berkecimpung di dunia hiburan Korea Selatan. Dia bercerita mendapatkan perlakuan yang tak baik dari seorang idol grup wanita di pertemuan pertamanya. Kang Kokwha juga mengklaim idol tersebut juga tidak menyapa dan langsung duduk sambil memarahi dan menunjuk-nunjuk dirinya dengan ponsel. Dan menurutnya kejadian itu berlangsung selama 20 menit dan dia mengaku hanya bisa terdiam dan menangis selagi idol tersebut menatapnya dengan sinis. Dan postingan tersebut juga langsung ngebuat heboh netizen Korea dan dukungan mengalir untuk Kokwha dari sejumlah orang yang bekerja di industri hiburan Korea. Dan di tengah ramainya spekulasi netizen, Irene akhirnya buka suara melalui akun Instagramnya. Dia mengaku bahwa dialah idol yang dimaksud oleh Kang Kokwha dan meminta maaf. Dia juga mengatakan bahwa tidak akan sukses sekarang tanpa bantuan para staf dan berjanji akan lebih hati-hati ke depannya. Setelah itu, SM Entertainment juga mengeluarkan pernyataan resmi mengenai masalah tersebut. SM Entertainment mengatakan bahwa Irene sudah bertemu dengan stylist tersebut dan dia juga minta maaf secara tulus atas perilaku dan tindakan emosional yang dia tunjukkan. Dan SM Entertainment juga telah meminta maaf karena sudah membuat semua orang khawatir dengan sikapnya yang tidak dewasa. Dan sehari kemudian, editor dan stylist Kang Kokwha itu ngebuat pernyataan baru terkait kontroversi yang menimpa Irene dan dirinya. Dia mengaku sudah menerima permintaan maaf dari Irene dan SM Entertainment secara langsung. Dan dalam postingan yang sama, Kokwha juga membantah rumor yang menyebutnya membuat postingan tersebut demi uang. Dia juga menyebut tujuannya membuat postingan tersebut adalah untuk memperbaiki sikap Irene agar tidak melakukan hal yang sama kepada staf lainnya. Dan di tengah banyaknya klaim tentang sikap buruk dari Irene, dukungan datang dari orang-orang yang telah bekerja sama dengan artis tersebut. Salah satunya adalah mantan stylist dan visual director SM, yaitu Elena Yim. Dan Elena sendiri mengatakan bahwa selalu ada dua sisi dalam setiap cerita. Dia juga mengaku bahwa tidak pernah mengalami tindakan yang buruk selama bekerja dengan Irene. Dan menurut Yim, Irene hanyalah orang yang tahu betul apa yang dia inginkan dan bisa menyampaikannya dengan jelas. Dukungan untuk Irene juga datang dari Sukyung, pemilik salon kecantikan Sunsu yang terkenal di Seoul. Dia juga menyebutkan bahwa Irene adalah tipe selebritas yang tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasihnya. Tapi Cinggu, meskipun sudah banyak sekali yang memberikan bagaimana pengalamannya bersama dengan Irene dalam sisi yang positif, orang-orang atau netizen-netizen ini itu kayak nggak mau loh melihat bagaimana sisi positif yang telah disebarkan. Mereka itu justru melihat yang negatif-negatifnya saja. Padahal kita juga tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Di balik hal itu kita juga tidak tahu apa yang buat Irene begitu marah mungkin sama si stylistnya, kita juga tidak tahu. Tapi yang namanya netizen, mereka itu kalau udah ngelihat ada yang negatif, pasti mereka selalu akan ngecap yang negatifnya. Dan mereka juga akan melupakan 1000 kebaikan yang telah dibuat oleh artis tersebut. Begitu pula dengan Irene. Meskipun Irene ini sudah membuat banyak sekali kebaikan sebelum-sebelumnya, orang-orang telah melupakan kebaikan tersebut dan mereka hanya menggantikan hal itu dengan sisi yang negatif. Cukup miris juga melihat hal ini. Well guys, tadi kalian sudah melihat ya bagaimana perjalanan dari Red Velvet. Mereka sudah melewati berbagai hal yang menurut aku sangat berat banget. Saat debut mereka dikritik,
dan bahkan dicap akan menjadi grup paling gagal dalam sejarah SM Entertainment. Dan untuk informasi aja ya guys, Seulgi ini juga bahkan trainee lama banget loh. Kalau nggak salah Seulgi ini trainee sampai 7 tahun. Dan buat yang bilang bahwa Red Velvet ini sukses hanya karena mereka itu berasal dari agensi yang besar, waduh, open your mind. Cerita-cerita yang telah aku bagikan tadi itu dapat membuat semua orang sadar bahwa Red Velvet itu besar bukan karena mereka berasal dari agensi besar saja, tapi mereka juga telah berjuang dengan keras dan tetap bertahan di industri musik K-pop yang benar-benar sulit. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.